Tengku Dewi mengaku mendapatkan informasi bahwa Soraya Rashid sering berlaku nakal dengan artis pria yang sudah beristri. Setelah unggahannya menjadi viral kembali, Tengku Dewi mengunggah bahwa permasalahan ini sudah selesai. Ia membagikan tangkapan layar sedang melakukan telekonferensi telepon dengan pihak yang bersangkutan. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ketahuan selengki berkali-kali sama istrinya, gak ada kapok-kapoknya tuh anak ya. Terus ya kali ini ya dia ketahuan selingkuh sama Ani-Ani. Isu aktor Rizky Bilar pernah meniduri Soraya Rashid tanpa ketahuan pedangdut Lesti Kejora akhirnya terjawab. Menariknya, isu itu terjawab dari klarifikasi Tengku Dewi Putri, istri Andrew Andika yang juga dikaitkan dengan Soraya Rashid. Memang, akun bernama Lesti Forever membuat heboh dengan membuat tudingan jika Rizky Bilar pernah tidur bareng aktris Soraya Rashid. Nama Soraya Rashid diketahui sedang menuai sorotan. Penyebabnya, ia ketahuan tinggal seatap dengan aktor Andrew Andika, istri Tengku Dewi Putri. Bahkan, diduga bukan hanya satu lelaki beristri yang pernah dekat dengannya. Sementara dalam unggahannya di Insta Stories, Lesti Forever dengan percaya diri mengatakan mengantongi bukti Rizky Bilar pernah bermain api dengan Soraya Rashid. Akan tetapi, terbaru ini Soraya Rashid membeberkan fakta asli sosok lelaki beristri dengan inisial R yang pernah tidur dengan Soraya. Dalam postingannya di Insta Stories, Tengku Dewi mengatakan lelaki beristri inisial R itu bukanlah Rizky Bilar. Hal ini dia ungkap setelah didesak oleh seorang warganet melalui DM Instagram. Kapunten inisial R itu siapa, kasihan YG kena imbasnya, Bilar lagi sebutin aja Kak R yang sama. Soraya itu maaf ya masalah Kak, orang lain yang kena fitnah. By the way semangat ya Kak. Sehat-sehat selalu dan semoga nanti lahirannya lancar amin, ujar seorang warganet. Akhirnya, Tengku Dewi melalui storiesnya memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika lelaki beristri berinisial R yang juga diduga pernah berkencan dengan Soraya Rashid bukanlah suami Lesti Kejora, Rizky Bilar. Buat fans-fansnya biar gak merembet kemana-mana, RYG dimaksud, bukan Rizky Bilar, ya, kata Tengku Dewi melalui akunnya. Klarifikasi ini dilakukan Tengku Dewi agar publik tak terus-terusan menuduh Rizky Bilar. Namun, lebih lanjut Tengku Dewi tak menyebutkan siapa sebenarnya sosok lelaki berinisial R tersebut. Sebelumnya, muncul tudingan jika aktor Rizky Bilar selingkuh bahkan tidur dengan wanita selain Lesti Kejora. Tuduhan itu mengarah kepada Rizky Bilar dan Soraya. Soraya sendiri kini sedang jadi sorotan gegara ketahuan bermesraan dengan aktor Andrew Andika. Tudingan tersebut dilontarkan oleh akun Instagram Lesti Lover belum lama ini. Akun itu berani menuding jika Rizky Bilar pernah tidur dengan Soraya. Kebetulan, Rizky Bilar dan Soraya pernah kerja satu program TV yang sama yakni Uang Kaget. Lebih lanjut, akun itu mengatakan sejak itu Bilar dan Soraya saling follow di Instagram hingga pergi ke hotel. Waktu syuting Uang Kaget mereka follow-followan sampai hotel. Dari dulu gue udah ngomong itu kan, mana nih followers gue dari awal pasti tahu ocehan gue tentang si Soraya ini, imbuhnya. Kemudian, akun tersebut mengunggah foto postingan Soraya di Instagram pada tanggal 26 September 2023. Foto itu adalah foto Soraya sedang berada di dalam mobil sembari tersenyum dan memejamkan mata. Dalam captionnya, Soraya menyebut dirinya merasa gemas.
ketahuan selengki berkali-kali sama istrinya, nggak ada kapok-kapoknya tuh anak ya. Terus ya kali ini ya dia ketahuan selingkuh sama ani-ani umur 22 tahun, mahasiswi, saat bininya hamil 7 bulan, anak kedua. Nah jadi ya si bininya bilang udah ya, udah cukup ya, gue udah capek, kita cerai aja, kata bininya gitu. Dan teman-teman ternyata ya sangat disayangkan kalau si Andrew Andika itu ternyata ya dia itu seorang suami yang baik. Jadi aset-aset dia itu semuanya atas nama bininya gitu. Terus juga si Andrew itu seorang sahabat yang baik buat istrinya, juga ayah yang baik buat anaknya gitu kata si bininya teman-teman. Tapi ya mau gak mau bagaimana ya udah habis daripada terus-terusan selingkuh, mendingan sekarang cerai, kata bininya. Kesian sih teman-teman ya, orang lagi hamil 7 bulan kejadian begini pasti stres berat ya kan. Nah sayangnya teman-teman ya, ketika seorang wanita hamil terus dia mengalami stres yang berat, itu beresiko buat janin yang dikandungnya. Resikonya apa tuh? 1, resiko bayi berat lahir rendah. Terus yang kedua, resiko autisme. Yang ketiga, resiko perkembangan otak yang terhambat. Yang keempat, resiko penyakit jantung bawaan. Dan sayangnya lagi, asuransi itu secara umum nggak menjamin loh penyakit kongenital atau penyakit bawaan begini, bawaan lahir, itu nggak dijamin, masuk ke pengecualian. Nah jadi teman-teman ya, kita doain deh sama-sama ya, supaya kasus ini cepat beres, mereka akur lagi, terus saling memaafkan, saling introspeksi diri, pengendalian diri gitu. Pikirnya panjang, soalnya kalau kita cuma pikir saat ini, emosi dan nafsu, nanti yang jadi korban itu kan semua keluarga, laki bini, anak-anak jadi korban. Kesian kan ya teman-teman. Jadi biarlah kita menghitung hari-hari kita teman-teman, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Jangan cuma pikir pendek, tapi pikir panjang. Emang ya sekarang ya, aduh gimana ini, perekonomian ya, harga pasar ani-ani sedang anjlok ya, seanjlok-anjloknya karena dengan 2 juta posting. Konon kabarnya ya, kabar nyata ya, si ani-ani 2 juta itu mau menuntut karena pencemaran nama baik. Apalah yang mau dituntut? Hello, saya sih ya sebagai tim istri selalu apa yang mau lu tuntut say ya. Jadi ani-ani itu kan masih ani-ani merintis ya kan. Udah gitu kalau mau dituntut UITE lah, pencemaran nama baik lah, ini itu kan situ sendiri yang ngeposting. Salahnya di mana? Hah? Jadi bebas dong kalau orang mau gimana-gimana, itu nggak ada masalah. Kecuali fotonya tidak Anda posting, udah gitu diposting kayak sama orang oknum tidak jelas yang tidak bertanggung jawab tanpa seizin Anda gitu kan. Ini kan Anda memposting dengan secara sadar ya, di close friend dengan tujuan untuk flexing ya kan. Karena ya buat para ani-ani yang belum keciduk, ani-ani yang masih merintis ya kan, ani-ani yang masih cere, ani-ani yang masih newbie, ani-ani wannabe gitu ya. Kalau misalnya mau jadi ani-ani, jangan mau dibayar 2 juta ya. Kalau 2 juta mah harga UMR juga, gaji UMR masih lebih tinggi. Jadi mendingan kerja mana? Kerja halal, kerja haram. Hah? Apa ada yang kerja halal lebih ada hasilnya 4 juta gitu, 2 juta Anda udah wow. Jadi hukumnya mah para ani-ani, para gundik itu hukumnya tidak boleh posting selain flexing ya, tidak boleh posting selain flexing hasil bergadung. Tapi jangan di flexingin, itu namanya gadungnya, itu mah namanya ani-ani. Jadi apa hukumnya ani-ani? Iya betul, nggak boleh nggak boleh posting ya kan. Udahlah ya, ani-ani 2 juta. Tapi bagi saya ini adalah sebuah batu loncatan karir kamu ke depannya untuk menjadi ani-ani yang semakin sukses, semakin pintar, karena belajar dari pengalaman ya kan. Saya baru masuk ke dunia berani-anian sudah viral. Anyway ya, ini can aja nggak 2 juta saya ya, nggak tahu sih ya. Kalau misalnya saya sih kan levelnya tuh ngebahas ani-ani high class ya, ani-ani mentereng, ani-ani yang udah dapet aset, rumah, tas branded ya kan, mobil Alphard ya kan. Kalau misalnya ani-ani berdasarkan reimburse gokar doang, ini nggak level sebetulnya, tapi kan ini karena lagi panas ya kan, jadi kita bahas aja. Apalagi lah yang mau dikuak dari ani-ani 2 juta ini.
Lelaki hebat itu bukan lelaki yang hidup dengan banyak dan dikelilingi oleh wanita, kawan. Lelaki hebat itu adalah lelaki yang hidup hanya dengan satu wanita dalam hidupnya, yaitu istrinya. Ingat itu baik-baik. Setia itu bukan kewajiban, kawan, melainkan tanggung jawab. Ingat itu. Entah kawan-kawan percaya karma atau tidak, kebetulan aku sangat percaya karma. Apa yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri, kawan. Baik buruk tergantung apa yang kita lakukan. Begitupun dengan karma, baik buruk tergantung apa yang kita lakukan sebelumnya. Bila sebagai lelaki mencari kepuasan dalam hal kecantikan wanita, keseksian wanita, rasanya tidak akan ada ujungnya. Ya, nyaris tidak akan ada ujungnya, karena di saat kita melihat yang cantik, akan kita lihat pula yang jauh lebih cantik. Bila kita melihat yang seksi, akan melihat pula yang jauh lebih seksi. Terus akan seperti itu, kawan. Maka aku akan ingatkan kembali perihal karma, kawan. Di saat Anda melakukan hal baik, maka akan karma baik pula yang akan Anda terima. Begitupun sebaliknya. Namun pertanyaannya, bila karma buruk tersebut menimpa anak perempuan Anda, atau cucu perempuan Anda, atau bahkan adik atau kakak Anda, apakah Anda akan menerima? Rasanya belum tentu Anda mampu menerimanya. Yang ada, Anda hanya akan bisa nangis di pojokan lemari menyesali apa yang Anda lakukan, kawan. Ingat, kawan, Tuhan saja tidak menyukai bila umatnya menduakannya, dan itu adalah salah satu dosa besar yang tidak dimaafkan oleh Tuhan. Maka wajar rasanya bila manusia yang memiliki keterbatasan sulit memaafkan, sulit menerima di saat pasangannya berkhianat dan mendua. Sulit rasanya. Rasanya itu dosa rumah tangga yang sulit untuk dimaafkan. Rumah tangga itu ibadah terlama dan ibadah tersulit, tidak mudah. Selalu akan ada problematika dan masalah dan dinamikanya. Nah, kok malah selingkuh, kok malah nambah masalah, kok malah mengundang masalah dalam rumah tangga yang mungkin saja akan selalu ada masalah. Sudah ada masalah malah ditambahin, kan lucu, kawan. Ingat, setia itu bukan pilihan, setia itu bukan kewajiban, melainkan tanggung jawab. Ingat itu baik-baik. Nah guys, jadi buat kalian semua yang merhatiin kolom komentar dari Instagram Soraya Rashid sekarang udah di close, guys. Ini kenapa di close? Karena dia kena hujat, kena serang dari para netizen karena diduga dia melakukan perselingkuhan sama Andrew Andika. Jujur aja guys, jadi kejadiannya itu terjadi karena Tengku Dewi nelponin si Soraya, dia ngelabrak Soraya karena terkait ada yang lapor ke Tengku Dewi kalau si Soraya ini pergi sama Andika mabok-mabokan dan peluk-pelukan di klub nih, guys. No wonder sekarang semua netizen lagi ngejar-ngejarin atau lagi ngehujat si Soraya nih, guys. Sejujurnya ya, gue tuh menyayangkan kejadian ini. Kenapa Soraya harus jadi keseret-seret di pusaran permasalahan antara Tengku Dewi dan Andrew Andika gitu ya. Menurut gue si Soraya ini kan udah punya karir yang bagus gitu ya. Kemudian dia juga udah dikenal juga sebagai host dari acara Uang Kaget gitu ya, guys. Menurut gue sayang aja gitu. Selain itu juga dengan kejadian ini pasti akan ngancurin si karirnya si Soraya, dan netizen pasti udah nggak percaya lagi sama si Soraya ini nih, guys. Gue yakin banget sekarang pasti si Soraya udah ketar-ketir nih, guys. Ibarat kata nih udah kebakaran jenggot karena udah viral di mana-mana. Makanya buat kalian semua hati-hati deh, yang namanya selingkuh itu udah pasti nggak bagus gitu ya. Kemudian efeknya itu jangka panjang dan orang tuh udah nggak percaya lagi. Ibarat kata nih ya, lu susah-susah bangun nama lo dari dulu sampai sekarang, akhirnya cuman hancur gara-gara keseret di kasus perselingkuhan. Intinya kita belum tahu nih real kejadiannya seperti apa gitu ya. Pokoknya intinya kita tunggu aja berita selanjutnya. Semoga aja ini hanya merupakan gosip atau salah paham dari Tengku Dewi terhadap Soraya.